panas membara. Ya, ini yang terjadi di mana Luka diundang. Tapi yang terjadi bukan klarifikasi, tapi kita semua dapat melihat ya ada unsur pemaksaan di situ ya, di mana Luka Tambunan Nabi ke-25 disuruh mengaku sesuatu dan cukup panas, hampir terjadi adu jotos. Ini video yang memperlihatkan bagaimana arogansinya sekelompok orang. Kita saksikan videonya berdasarkan ulasan dari sang debaters. Salam Maranatha. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, pagi ini saya bangunnya agak cepat, maka saya live-nya pun agak cepat. Ya, kenapa demikian? Ya, karena saya ada melihat satu hal ya. Kemarin itu setelah saya selesai debat dengan Sinandar, ya, ternyata kawan-kawan ada kejadian kerusuhan di rumahnya si Mualaf Prince ya, si Ngondek itu. Ya, kawan-kawan, mereka mengundang Mahadewa, dewa dari segala dewa. Artinya Tuhan dari segala Tuhan dia kawan. Kalah Tuhannya pun kita nggak tahu apa kalah dibuat dia atau enggak ya. Dari nama aja dia sudah dewa segala dewa. Mahadewa dari Bogor datang ke rumah si Prince itu ya. Kemudian di situ juga Luga datang, sepertinya juga diundang ya. Luga ini kan pangkaron, pajak-pajakohon. Semua diundang, semua didatanginya ya. Tapi tidak apa-apa, Luga hatinya tulus. Tidak ada ibaratnya di pikiran dia orang ini akan begini, orang ini akan begini. Tidak ya kawan-kawannya. Inilah yang saya selalu katakan kepada kalian. Suara kecil. Kok kecil, ini sudah besar suaranya dah. Hah? Apalagi ya. Tes, 1, 2, 3 tes. Ya, ini sudah besar sekali. Nanti kalau terlalu besar lagi pecah gendang telinga ya. Biar aja dia kecil tapi udah besar ini. Nah, yang penting baguslah suaranya kedengaran ya. Teriak-teriak pun di sini nggak bagus. Ya. Nah, kawan-kawan, yang terjadi selanjutnya kita sudah ketahui ya kawan-kawannya. Biasanya mereka itu suka menghakimi. Mereka merasa seperti polisi, seperti hakim, seperti jaksa ya. Tapi yang menghakimi itu hakim dan yang menangkap awal itu adalah polisi ya. Jadi kawan-kawan, yang saya lihat di sini adalah mereka pura-pura baik, sama kasus seperti Rudi Sumamora ya. Mereka datangi pura-pura merangkul, disuruh mengaku. Kalau dia mengaku, mereka selesai masalah, kan begitu. Kalau tidak mengaku, ya itu mereka buat sejenis ancaman, mau mengeroyok, mau mendatangkan pasukan, mau mendatangkan orang rame-rame. Namanya juga gaya-gaya barbar ya, kayak gaya-gaya pendahulu-pendahulu mereka yang barbar itu semua ya. Nggak suka tebas, kan begitu ya kawan-kawan ya. Nah, sebelum saya memulai komentar saya ini, kita saksikan dulu video daripada detik-detik di mana si Mahadewa yang gondrong ini ya, yang sok jago tapi akhirnya nangis juga dia kawan. Cengeng juga ternyata. Badan-badan besar sama si Ngondek ini. Si Luga juga badannya besar ya, tapi di sini saya salut lihat si Luga Batak ini bung, kan gitu, darah Batak ini bung, tidak mundur sejengkal pun. Saya melihat si Luga, dia sudah dikepung begitu banyak orang ini, yang untungnya mereka belum meneriakkan password. Andai kata password itu kawan diteriakkan, aduh nggak tahu lagi aku ya kawan-kawan ya. Tapi sudah, kita tonton dulu bagaimana detik-detik saat-saat
Si Luga diintimidasi dan dipaksa mengaku. Padahal saya juga menonton video itu, jelas-jelas di situ Luga mengatakan, saya memberi kesaksian, katanya. Dia memberi kesaksian bahwa kawannya bermimpi masuk neraka dan bertemu dengan nabi mereka yang lagi di neraka. Mereka nggak terima. Tapi si Mahadewa sengaja mengatakan, Luga mengatakan si Luga yang bermimpi suaranya tak seperti biasa, agak kecil. Bah, ya tunggu dulu. Apa karena aku nggak pakai kamera ya? Ya aku sengaja nggak pakai kamera ya kawan-kawannya, karena nggak enak di sini. Coba ini. Kalau ini nanti kameranya dari situ. Oh, tes. Kalau ini udah besar. Tes sama saja kok. Sudahlah, nggak usah dulu pakai kamera kita ya kawan-kawannya. Tes. Coba aku buka dulu ininya. Oke, tes. Ya, suara memang tidak seperti biasanya ya, kecil karena aku nggak mau teriak-teriak di sini ya. Ya, ini sudah besar ya kawan-kawan. Oh ya, dari atas beda dengan dari bawah ya. Nah, kawan-kawan, sudah jelas di sini bahwa si Luga ini bermental baja kawan. Aku lihat dia didatanginya kandang kadal gurun dan dia di situ tidak takut ya kawan-kawan ya. Dia slow, santai kawannya. Ya, kita lihat dulu detik-detik di mana mereka berantem, di mana kadrun yang satu ini memaksa Luga untuk mengaku. Hati-hati Luga, pengakuanmu itu nanti dibawa mereka untuk ke polisi. Mereka pula bilang, ya kita sudah damai. Ya mereka damai, orang lain kan tidak. Oke, kita dengarkan dulu. Sampai udah terdesak seperti itu, dia bilang mengatakan kesaksian dia di surga itu, diajak jalan-jalan ke neraka. Ternyata di neraka dia seorang laki-laki yang wajahnya putih, keriputan, rambutnya putih, sedang dicambuk oleh malaikat. Pada saat itu Luga bertanya kepada Yesus, katanya, siapa orang itu? Ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Bukan begitu kan, gue udah bilang. Nggak. Terserah Gue udah tahu. Ya, kalau lo misalnya lo nggak percaya nggak apa-apa, gue nggak bisa maksa lo. Gue ada bukti kok, gimana? Ya, sayang aja bukti yang nggak dibawa sama gue. Sayang aja bukti yang nggak dibawa. Kalau dibawa baru lu ngaku nanti, oh iya bener. Omongan gua tuh banyak, ibarat kata tuh, kan ini kan di channelnya HMC. Lu tonton dari awal, kan itu kan ada pertanyaan ke orang kan, ada. Memang gue juga ngomong dikit, tapi yang gue ceritain itu tetap yang namanya sosoknya Wilton. Karena nabimu gue nggak pernah ketemu. Bukan Wilton, bukan. Lu itu yang ngomong. Gua nggak maksa, tapi gue punya bukti. Ya terserah gitu loh. Karena gue nggak merasa. Ya kenapa lu ngomong bicara kayak begitu? Dan namanya kita lagi dialog agama. Ya, lihat Kledeni bilang gue tidak maksa, tapi dia maksa terus, itu punya Luga. Saya nonton kok itu, dan pernah saya komentari ya bahwa Luga memberi kesaksian. Dia punya kawan, ya kawannya ini bermimpi, kan dibilangnya aku berkesaksian dulu ya katanya. Saya punya kawan saya mimpi dibawa Yesus ke neraka. Orang ini lucu kawannya. Ya kalau mereka misalnya bertemu Yesus di neraka, bertemu nabi mereka di neraka, kan itu mimpi kawan. Pembuktiannya bagaimana? Pecahkan kepalanya, ambil teknologi tak canggih atau tidak, tempelkan di kepalanya, biarkan bukti bahwa dia bertemu di neraka. Polisi saja tidak menangkap orang ini kawan. Kenapa? Karena kan kesaksian. Dan kesaksian itu dalam mimpi. Siapa yang bisa membuktikan? Hanya yang bersangkutan, ya kawan-kawan ya. Jadi orang ini memang isi kepalanya kotoran semua karena di kandang sendiri. Dia baga istilahnya sok-sokan. Coba dia di Siantar, baliknya ya, dia datang ke Siantar, terus misalnya dia sok-sokan di situ ya, mungkin dia sudah perutnya ada teburai ya kawan-kawan ya. Kita lihat dulu jagonya orang ini di kandang sendiri. Si Luga kan banteng ini sekarang ya. Lagu anak Medan kawan. Ya, biar kambing di kandang sendiri tapi banteng di perantauan. Lanjut. Dibilang apakah Yesus di surga? Ada yang bilang Yesus di neraka. Ya namanya kita berdialog. Ya gue juga menceritakan kesaksian gue dong. Namanya juga berdialog. Orang debat aja lu tahu kayak gimana. Namanya kita berdua juga kemarin kan jelas ya. Keimanan orang nggak bisa lo paksa. Ya, kawan-kawan ini bagus ada komentarnya. Ini Mahadewa.
Ada sini Mahadewa artinya Tuhan dari segala Tuhan. Dia memaksa luga Nabi. Jadi cocok ya kawan ya. Ini Mahadewa bertemu dengan nabinya. Aduh, lawak-lawak ini kawan. Jadi ini Mahadewa sedang berhadapan dengan nabi. Yang satu Tuhan di atas segala Tuhan, yang satu lagi nabinya. Wah, cocok ini lagi berdebat ini kayaknya di surga ini. Lanjut. Paksa ke gua, itu iman gua. Masa lu suruh gua masuk Islam? Siapa yang mau masuk Iya, Islam? berarti kan Najis gua masuk lu Islam, tahu nggak? Kalau Iya, pengen makanya tahu. jangan lu paksakan. Lihat, kawan-kawan, namanya Mahadewa kan Tuhan dari segala Tuhan. Allah SWT pemilik Islam, itu tidak ada menajiskan orang masuk Islam. Tetapi bangsat ini kawan, dia mengatakan najis si Luga mau masuk Islam. Andai kata si Luga masuk Islam, bisa nggak dihalangi Mahadewa? Nggak bisa kawan, nggak bisa. Ini orang ini kutu kumpret aja nih, gayanya selangit, rambut gondrong. Sama dengan yang di sampingnya ini, si ngondek ini badan besar, rambut gondrong. Ngapain diundang orang klarifikasi? Setelah klarifikasi yang diajak untuk gaduh, ya. Saya juga sering diajak Hencelebes, ya. Saya nggak mau kawan, ya. Hencelebes mengajak saya bilang, oh tidak. Kalian selagi belum bisa kalian mengatur kontrol emosi kalian, saya nggak mau bertemu sama kalian, ya. Pernah dulu grup Hencelebes, JCC itu ingin mematikan saya, ya. Ada masih videonya itu. Mereka ingin mengajak saya debat, setelah itu nanti di dalam ruang debat saya dimatikan. Maka mereka mengatakan akan kita kirim ambulan, oksigen, rumah sakit, semua sudah disiapkan orang itu. Jadi jalur kematian saya sudah ditentukan. Itulah sebabnya saya tidak mau bertemu sama orang ini. Karena saya sudah tahu sifat-sifat mereka. Kita bertemu bergaul kawan. Tetapi bagi mereka enggak. Kalau ada yang mengganjal di hati mereka, itu kita dipaksa untuk mengaku dan pengakuan kita di shoot. Setelah itu nanti dibuat laporan ke polisi. Oh hamba bilang gini. Takut bilang Ruth, pendebat paling berani di muka bumi Indonesia ini adalah sang debaters. Di dunia pun sang debaters, ya. Sang debater tidak pernah takut. Bahkan diancam mati di ruang debat, sang debaterlah satu-satunya. Apakah aku mundur sejengkal? Tidak kawan. Tetapi kalau sekarang, untuk apa ku hadapi orang-orang seperti ini? Kalau mau tarung saja kan begitu ya. Ya. Jadi jangan ada bilang sang debater takut. Wajah saya nampak jelas, identitasnya nampak jelas, nomor HP nampak jelas, semuanya jelas. Penakut itu seperti si hamba, wajah nggak nampak, semuanya nggak nampak, jadi gelap ya, goib. Lanjut. Itu kan iman gua dan gua percaya. Lu salah, lu kesaksian lu salah itu. Kenapa lu salah nih? Itu kesaksian gua. Lah jelas-jelas lu itu mengatakan gua yang bersaksi pada Gak ada gua ngomong kayak gitu. Lu enak aja lu. Ya, inilah kebiasaan para keledai ya. Mereka ngotot kau begini begono, tapi ketika diminta mana buktinya, ya, mana videonya, nggak bisa ditunjukkan kawan. Selalu begitu. Saya menonton video itu dan jelas-jelas saya lihat juga mengatakan saya memberi kesaksian bahwa teman saya, kan dia memberi kesaksian bahwa teman saya, temannya si Luga bermimpi. Dia kan memberi kesaksian atas ucapan temannya yang bermimpi masuk neraka dan melihat sang nabi di sana. Maka sang Mahadewa mau menolong sang nabi mungkin ya. Kan penolong, dibilang menolong. Ya, ini kita lihat lagi apa katanya. Orang ini tidak mengerti ucapan Luga karena dibilang Luga, saya memberi kesaksian, maka dia mengatakan kesaksian itu milik Luga yang di neraka ya. Padahal Luga memberi kesaksian bahwa dia mendengar kawannya bermimpi. Kan begitu. Dan itu iman dia kawan. Orang ini lucu, mengintervensi isi otak orang. Mengintervensi isi mimpi orang. Mengintervensi iman orang. Lawak kawan, ya dipaksakannya. Lanjut. Oncom. Gimana sih ini orang gua nggak pernah ngomong gitu dipaksa. Ngomong bukan dipaksa, emang lu yang ngomong kayak gitu. Gimana lu itu? Nggak ngaku juga. Itu lu salah nangkap Dewa. Salah nangkap. Ya lu tanya Tuhan lu dah. Lu tanya Tuhan gua, ngapain tanya Tuhan gua? Kalau Tuhan gua ngasih tahu mah, gua pasti Ya Tuhan gua juga sering bawa gua ke sorga. Coba sekarang coba Apanya? buktiin sekarang. Oh bukti. Sekarang buktiin coba, bisa nggak? Apanya? Yesus bisa nggak bawa lu Yesus sekarang? yang nyuruh gua bukan lu. Coba bisa nggak sekarang? Kenapa? Buktiin. Siapa lu nyuruh gua? Wah lu gimana sih? Nggak bisa Siapa buktiin. nyuruh gua? Berarti lu PA kalau Lu gitu, PA nggak sih. bisa buktiin. Lu jangan kasar lo sama gua. Lah,
Gua pengen supaya lu itu klarifikasi. Tolong amanin dulu dah. Klarifikasi supaya lu itu Gua minta sudah maaf. bilang sama lu, udah baik-baik gua bilang, gua udah minta maaf sama lo. Lah, Tapi lu kesaksian lu, sosok preman kesaksian lu. di sini lo. Terus Jangan kenapa kalau gua begitu. preman kenapa? Kenapa lu? Ini orang. Nggak, gua nanya kalau gua preman kenapa? Gua udah baik-baik ngomong sama lo. Ya jangan paksa gua. Gua bukan jagoan, bro, bukan Don Juan ya, tapi lu ngehina nabi gua. Siapa? Gua habisin lu. Siapa yang menghina Nabi lo? Nggak ada menghina Nabi. Ya, kalian lihat pernyataannya. Gua bukan Don Juan, bukan ini, ya kan? Tetapi lu menghina Nabi gua habisin lu. Ya berbagi orang keren. Banyak orang menghina Yesus, kita tidak mengatakan bahwa kita menghabisi orang karena menghina Yesus, tidak ya. Yesus bilang itu urusanku. Urusanmu ikutlah aku. Oke kawan-kawan ya. Itulah perbedaannya antara kaum-kaum yang dibuatkan di dalam Kejadian 16 ayat 12 keledai liar. Lakunya seperti keledai liar kawan, seperti ya barbar ya. Di kepalanya aja mau membunuh aja terus. Asal ada orang menghina, wow sikat. Asal ada orang gini, wow. Tapi kalau orang Kristen tidak pernah kawan ya. Ya kau menghina Yesus, urusan kau sama Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati seperti batu nggak bisa apa-apa, harus pengikutnya lah yang membela batu itu ya. Kalau kita tidak lagi nih hidup mati hidup mati. Ya, begitulah kalau kita dari orang Kristen tidak diajarkan untuk mematikan orang ya. Karena membunuh atau mematikan itu dosa ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Inilah cerminan daripada umat-umat pembela Tuhan, pembela Nabi, pembela kitab suci, pembela semuanya. Kita lanjutkan. Lo ngabisin di mana? Lu ngatain nggak ngaku juga. Teman-teman lo ngatain Yesus menyeludupkan keledai, gue diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu. Di dalam kitab. Baik, gua Ya, dia sok-sok hebat. Dikiranya ada ayat Yesus bersetubuh dengan keledai. Itu kan dulu yang membuat itu si Ruben Juru Selamatnya waktu kami dari Facebook. Mereka yang menyeting-nyeting itu sehingga terjadilah kalimat-kalimat seperti ini ya kawan-kawan ya. Dia bilang ayatnya ada pede pula anjing ini bilang ada ayatnya. Tak apa-apa aja kelakuannya ya, mengatakan Yesus bersetubuh dengan keledai ada ayatnya. Itu yang saya maksud ya. Kelakuan seperti hewan ya kawan-kawan ya. Seperti anjing lah tepatnya. Tapi kalau dia bilang tidak ada, memang tidak ada. Kalau dia paksakan ada, berarti memang dia ingin memfitnah. Mana ada Yesus pernah bersetubuh dengan keledai ya. Itu yang dibilang si Luga itu saya tahu kali itu dari Ruben Sang Juru Selamat. Itu zaman-zaman Facebook. Lihatlah kawan, dia aja bilang ada ayatnya. Itu kan sudah menghina kawan. Tapi apakah Luga ada mengatakan, wah kau begini, kau menghina Yesusku, kau harus mati? Nggak ada kawan ya. Lanjut. Cari ayatnya. Ya? Sabar kawan-kawan ya. Ini detik-detik yang menegangkan ini ya. Di mana dia sudah mulai menganjing-anjingkan Luga. Jadi nggak salah saya bilang tadi anjing ini ya. Karena dia mengatakan Yesus bersetubuh dengan keledai ada ayatnya. Dan dia menganjingkan Luga nggak marah ya. Dia pun nggak boleh marah dong. Masa dia pakai marah, orang nggak bisa marah. Lawak ya, kita lihat lagi. Siapa yang bilang nggak ada? Dia bilang gua habisin lu ya. Gara-gara kalimat itu aku diblokir di Facebook. Tidak bisa menggunakan gua habisin ya. Jadi Facebook saya Roh Kudus diblokir 30 hari. Kita ulang. Kenapa lu? Ini orang. Nggak, gua nanya kalau gua preman kenapa? Gua udah baik-baik ngomong sama lo. Ya jangan paksa gua. Gua bukan jagoan, gua bukan Don Juan ya, tapi lu ngehina nabi gua.
Gua habisin lu. Siapa yang menghina Nabi lo? Nggak ada menghina Nabi lo. Ngabisin di mana? Lu ngatain ngaku juga. Teman-teman lo ngatain Yesus menjodohi keledai, gue diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu. Baik, gua cari ayatnya. Lu sembarangan lu ngeliat Tuhan. Gua ayatnya. Itu Tuhan gua biar lo tahu lo. Ayatnya ada anjing. Apa lu? Hah? Weh, Udah Bang Dewa. Udah Bang Dewa. kasar banget ngomong. Udah Bang Dewa. Iya udah. Udah. Stop. Lihat gaya Mahadewa itu kawan. Kelihatan kali dia anak kampung. Gayanya mau berkelahi tapi maju mundur kayak poco-poco ya. Dia berharap orang menahan dia. Maju dia mundur. Kalau yang benar itu langsung anjing kena langsung pak gitu. Bukan pura-pura apa ya. Memang dia takut juga kulihat sama si Luga ini ya. Luga itu kalau ngamuk kawan, namanya Nabi kawan. Disentilnya mati tuh. Tapi dia berhadapan sama Mahadewa. Mahadewa punya antinya kawan, ya kan? Nabi mana bisa melawan Tuhan segala Tuhan ya. Pasti ditangkisnya ya. Makanya orang ini kan Luga pernah mau menyantet aku. Makanya saling adu ilmu santet ya. Jangan ilmu tumbuk-tumbukan lah. Lihat lucu sekali kawan si Mahadewa. Anjing katanya sama dia pikir dia siapa ya. Dia bisa menganjing-anjingkan orang, dia sekarang kuanjingkan juga. Anjing ini mengatakan Yesus ada menuncit keledai ya kan. Ada tuh kawannya sering digembar-gembarkan orang ini. Menjodohi keledai, gue diam. Lu bilang Yesus. Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Nggak ada ayatnya itu. Baik, gua cari ayatnya. Lu sembarangan lu ngeliat Tuhan. Gua ayatnya. Itu Tuhan gua biar lo tahu lo. Ayatnya ada anjing. Apa lu? Hah? Weh, Udah Bang Dewa. Udah Bang Dewa. kasar banget ngomong. Udah Bang Dewa. Iya udah. Sok mendorong maju poco-poco. Goblok ya. Memang goblok ini semua. Ya, gara-gara bela Nabi. Luga bilang itu Tuhan gua itu katanya. Kalian sudah menghina betul. Pelawak. Ada ayat curi keledai lah katanya kan. Ada ayat tuncit keledai. Itu Ruben Juru Selamat dulu itu kawan-kawannya. Dan terkontaminasi kepada semua para keledai ya. Jadi kawan-kawan lanjut ini. Inilah yang terjadi. Ini. Kita ulang lagi ya. Biar lo tahu lo. Ayatnya ada anjing. Apa lu? Hah? Udah Bang Dewa. Udah Bang Dewa. Kasar banget ngomong. Udah Bang Dewa. Iya udah. Stop. Tunggu. Ini dari tadi gue udah minta maaf berkali-kali lo. Udah minta maaf gue berkali-kali. Tunggu. Anjing gua bener lu. Udah minta maaf gue berkali-kali sama dia. Sabar. Bang Dewa, sabar. Udah sorry. Sabar bro. Sabar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan gue udah bilang tolong. Astagfirullahaladzim. Brother. Gue juga. Ini Istighfar brother. Istighfar brother. Muhammad masuk neraka. Malam ini lo mati bro. Istighfar brother. Gue sekarang nih. Wis, dia ancamannya. Gua telepon Habib malam ini lu mati bro. Jadi mereka ini adalah Tuhan pemilik pencabut nyawa. Ya orang ini Tuhan loh kawan. Bisa mencabut nyawa Luga malam itu. Gua telepon Habib kata dia kan. Malam ini mati lu bro. Kalau datang orang itu yang dibilangnya apa? Ya mereka suka gitu menelpon seseorang terus datang rame-rame. Tapi puji Tuhan lah ya. Saat itu mereka tidak meneriakkan password. Kalau password itu diteriakkan emosi makin tinggi kawan. Saya nggak tahu penyebabnya. Harusnya kalau itu diteriakkan orang makin cooling down. Tapi ini enggak.
Kita dengar sekali lagi ya orang ini apa dibilangnya. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kan gue udah bilang tolong. Astagfirullahaladzim. Brother. Gue juga. Ini Istighfar, brother. Istighfar, brother. Muhammad masuk neraka. Malam ini lo mati bro. Gue Istighfar, brother. gue sekarang nih. Istighfar, gue brother. nggak bermaksud menghina. Gue tahu. Iya sama. Gue juga marah. Enggak bang, ini kalau jadi begini, tapi masalahnya poinnya bang. Dia tadi polisinya tidak mengakui. Nabi Muhammad, bang, Bukannya tidak mengakui. Kenapa gua masuk penjara? Itu bukan kesaksian gue bilang. Kita bisa pakai layar kok. Nah, tinggal nanti. Ya, orang ini orang-orang goblok kawan. Si Luga minta mana buktinya? Ada. Tapi tak bisa menunjukkan videonya kawan. Aku ada mengulas itu kawan ya. Luga bilang saya memberi kesaksian. Betul dia memberi kesaksian. Tetapi dia membilang di situ saya memberi kesaksian bahwa ada teman saya namanya siapa tadi lupa aku. Dia dibawa ke neraka katanya. Kan lawak orang ini kawan ya. Sedangkan orang Kristen aja dibilang Yesus digulai, dimasak, ditinja santai, ya. aduh, lawak orang ini kawan ya. Itu kan mimpi dia, keyakinan dia, mana bisa diintervensi siapapun, ya kawan-kawan ya. Jadi kalau satu hari saya nanti bermimpi, misalnya saya lihat Nabi Syanu lagi misalnya, bertemu di neraka dan dia itu mengatakan itu Nabi ini. Terus kok orang ini aneh-aneh aja, kita lihat lagi. Ini bang, ini masalahnya poinnya bang. Dia tadi polisinya tidak mengakui. Nabi Muhammad, bang, Bukannya tidak mengakui. Kenapa gua masuk penjara? Itu bukan kesaksian gue bilang. Kita bisa pakai layar kok. Nah, tinggal nanti ini. Bukan Muslim. Nabi Muhammad masuk neraka, abang nggak marah? Marah bang. Bener, abang bener dulu. Iya bang. Saya kan ini sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu bang kejadiannya. Kan saya bilang. Salah darahnya bang. Saya minta maaf. Saya bilang dari tadi. Tolonglah. Saya udah minta maaf dari tadi bang masalahnya. Gak bisa begitu bro. Kita mati itu nggak masalah untuk. Iya, untuk siapa yang nggak ada gue menghina Nabi Anda. Justru gue bilang teman-teman gue yang Kristen jangan hina, berdialog. Saya pendebat bang. Saya bilang teman-teman saya jangan hina. Kemarin gue udah bilang jangan hina, gue bilang. Iya. Gue menghargai lo kemarin. Iya. Tadi Bang Dewo cuma minta maaf. Aku udah minta maaf. Tapi bukan lo yang bicara. Lo Bang, sampai mengelak. Lu minta maafnya yang perihal permasalahan Bang Dewa ini. Ngomong aja. Dan Bang apa namanya? Ya, Tunggu sebentar. Bang Dewa, sorry Bang Dewa ya. Ngomong selesai. Cuman Bang Dewa ini minta bahwa Bang Luga itu minta maaf. Tunggu dulu. Bang Luga ini mau minta maaf. Ini teman lama gue ini. Tapi lu yang ngomong. Lu ngomong. Jangan lu yang tidak mau tadi. Jujur aja, gue juga merasa kesel. Jadi gini. Lu minta maaf ke seluruh orang-orang yang ada di sini. Apa namanya, bahwa kesalahan lu telah menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Gitu. gila. Gimana? Aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud sebaik, tapi aku tetap minta maaf. Minta maaf apa? Untuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Aku minta maaf. Nabi Muhammad jangan ngomong. Ini kan kita dialog, Bang. Ya tapi nggak perlu menghina. Kita berbicara. Bukan menghina. Teman gue yang ini bukan jangan kayak begitu lagi. Emang Nanti gue lepas nih Bang Dewa. Jangan begitu lagi. Nanti gue lepas Bang Dewa repot. Gue ngeliat Bang Andre lo ini ya. Ya. Ngeliat Bang Andre gue ya. Ya. Nanti gue lepas. Makanya gue cuma minta begini. Ya. Gue menghargai Bang Luga jempol. Datang ke sini jempol. Harus klarifikasi. Itu sifat gua. Yang dibilang gua banci segala macam di sini mualaf prince. Ini gua nih. Ya. Kalau gua udah tahu semuanya gimana kalau gua makan. Cuman karena apa? Yuk, kalau tanya yuk mau begini, ayo. Hah? Klarifikasi, ngomong di mana di semuanya, di acara kayak begini semuanya Beres semuanya. Bahwa gua minta maaf. Ya ini bukan paksaan, karena memang apa? Karena lu juga ngomong sendiri. Di situ ada kasih bukti bahwa lu yang berbicara bahwa Nabi Muhammad di neraka. Itu udah jelas tadi di situ. Abang udah lihat? Ada itu di situ. Udah lihat? Dan lu
masih mengakui bahwa Ton segala macam yang ngomong. Nah, gue pengen Bang, lu kan video ini dibahas oleh Refli Harun. Abang kalau nonton yang Refli Harun. lu bicara sama Bang Dewa. Bicaranya bahwa lu ngelihat sendiri. Benar? Benar kan? Mungkin Bang Dewa salah dengar kali. Gak mungkin. Gua yakin. Gua bukan bela karena dia Islam juga ya. Gua yakin. Pasti lu karena lu kesel. Gua pengen ayo. Mau selesai atau enggak, Bang? Ini perihalnya bahwa ini bukan paksaan bahwa lu disuruh salah enggak. Bahwa apa? Lu mengatakan, ya kan, di sini penghinaan Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam dan tertuju langsung ke Bang Dewa. Bang Dewa datang ke sini jauh-jauh dari Bogor untuk mengklarifikasi hal ini. Gitu loh. Dan gua pengen lu punya apa namanya apa ya? Ya lu nyali juga lah. Jangan Ya, kawan-kawan lihat ya. Keinginan mereka ini sebenarnya apa sih? Apakah keinginan mereka bahwa Nabi mereka itu di sorga? Tidak satu ayat pun mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sekarang sedang di sorga. Lantas apa? Oke, kalau kita bicara pasti-pastian, masih di bawah tanah. Karena kan semua manusia mati, dikubur, dan dimakan cacing. Setelah itu lama-kelamaan tubuh ini menjadi tulang belulang ini menjadi minyak bumi. Itu yang bisa kita katakan. Semua manusia itu kawannya prosedurnya seperti itu, membusuk dagingnya. Sudah itu tulang-tulangnya akan melepuh, menghancur. Dan sebagainya. Kalau mereka mengharapkan di surga, saya sudah cari semua, belum ada. Bahkan 8 nabi itu masih di langit 1 sampai langit ke-7 ya kawan ya. Nah, harusnya mereka bisa mendalilkan dong kenapa mereka mengatakan begitu, bahwa nabi tidak di dalam neraka. Oke, di mana? Misalnya disebutkannya masih di bumi, di alam maut, atau di mana, kan kita bisa jelas ya kan kawan. Inilah saya katakan tidak terima tapi tidak punya argumen. Tidak terima tapi tidak punya bukti ya. Jadi asumsi dan hayalan ya. Ini si hamba bilang selesaikan Ruth kok masih digoreng-goreng. Ya siapa yang menggoreng? Semua orang berhak untuk membahas hal ini ya. Karena hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Yang tidak kita terima cara-cara orang ini memaksa si Luga untuk mengaku. Jadi pengakuan si Luga, saya percaya ini nanti akan mereka bawa lagi bahwa oh Luga sudah mengakui. Hebatnya Luga, dia tidak mengakui. Dia mengakui betul, dia memberi kesaksian bahwa kawannya bermimpi. Ya, jadi tidak seorang pun bisa menjerat si Luga. Hebat kau Luga ya. Satu sisi aku salut lihat kau berani menghadapi preman-preman ini. Kan dia bilang kalau saya preman ngapa katanya. Ya inilah yang kita sering lihat. Para pembela yang maha kuasa, para pembela Nabi. Pak Nabi tidak perlu dibela kawan. Kalau mereka sudah yakin di surga, ya ngapain dibela yang di surga ya. Sama dengan orang Kristen, Yesus sudah di surga. Ada yang bilang Yesus masih direbus di air tinja. Apakah orang Kristen marah? Enggak, selalu ya. Harusnya orang ini belajar dari orang Kristen. Nah, kelanjutan dari video ini kawan, Umi Dini membuat komentar. Umi Dini pun dihajar mereka ya. Umi Dini Mican katanya. Sudah itu si Hendy Celebes juga minta dihapus video itu. Si Mican juga minta dihapus. Mereka tidak mau ya. Percayalah video ini nanti akan digoreng Paul Zhang. Dan dia akan memaki-maki orang ini nanti lebih parah lagi ya kawan. Mereka nggak paham ya. Harusnya mereka menunjukkan ya kami muslim itu punya kasih. Gak perlu emosi, gak perlu seperti itu harus mati-matian atau bilang bunuhlah apa segala macam, mati kau hari ini. Gak perlu kawan, karena yang punya nyawa itu Allah, bukan kita kan gitu. Kalau mereka mencabut nyawa artinya mereka Allah, kan begitu ya kawan ya. Nah kemudian sama seperti saya kemarin, ketika saya debat dengan si Nandar ya, Nandar sampai mau nangis itu. Saya tegur sama si Rifa, dia bilang waklabi pemakan babi. Sekali dibilangnya saya santai, 2 kali. Tiap hari bilangnya, cobalah kau atur mulutmu. Kau seorang wanita, saya bilang, berjilbab lagi. Menunjukkan cermin Islam. Ya, tapi kau kan memang pemakan babi. Bisa kau buktikan aku pemakan babi? Ya, kan orang Kristen bisa makan babi. Betul. Ada yang, semua Kristen makan babi. Oh enggak, Advent enggak makan babi. Di luar Advent, oh kawan saya ada Kristen karismatik enggak makan babi, saya bilang. Akhirnya dia malu ditegur kawan-kawannya kan. Akhirnya dia nggak muncul lagi di dalam debat itu.
Karena memang orang-orang ini kawan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kenapa? Mereka merasa pemilik negara ini. Kalau orang ini bicara suka-sukanya kawan, anteng kawan. Cuman sama sang debater setelah tidak masuk kamus-kamus orang kayak si Nandar. Masa Yesus dibilangnya kuda? Kan goblok kawan. Ya, nanti kita bahas khusus kalau saya sudah tidur ya. Kita lanjutkan dulu ini. Tiba-tiba pas di sini, lu mengatakan orang lain yang bicara. Jangan, banyak sekali yang mengatakan, ini di video juga banyak sekali bahwa lu sendiri yang mengatakan. Ya, di sini video kan. Mereka mengatakan di sini banyak sekali videonya, tapi mereka tidak bisa menunjukkan video itu di mana Luga yang mengatakan saya yang melihat katanya. Inilah namanya gaya-gaya keledai barbar ya. Mereka mencerminkan ya barbar orangnya, tapi tidak menyangkut satu agama ya. Makanya saya bilang orang ini aja yang bawa dia punya agama, tapi barbar. Ayo. Lihat orang yang sana berusaha mencari videonya tapi nggak dapat. Memang goblok. Orang juga bilang saya berkesaksian dulu ya. Nah, saya punya teman saya bermimpi. Kan dia membilang kesaksian dia bahwa ada kawannya yang bermimpi. Bukan si Luga. Ya, bentar dulu. Tadi itu sudah reda. Kita ini manusia bang. Apalagi kapabilitas abang ini kan seorang pendeta. Maksudnya begini, kalau bisa itu polisi lebih arif. Tadi kan arif. Abang naik darah, minta maaf bang. Lihat orang yang di pojok sana berusaha membujuk-bujuk Luga ya. Posisi abang seorang pendeta. Sejak kapan si Luga pendeta ya? Tapi lucu orang ini kawan. Kayak gitulah sama Rudi Simamora. Sudahlah Rudi katanya kan. Kau mengaku aja lah, nanti hukumanmu ringan gini-gini. Sudah saya ajari, jangan jawab ya atau tidak, ya buktikan saja gitu ya. Kalian juga kawan-kawan dimanapun kalau kayak posisi Luga ini, bilang aja ya mana videonya, buktikan saja ya. Sama dengan si Icah kemarin ya, waktu dihakimi oleh Juma dan kawan-kawan. Juma itu kan ngeri itu kawannya, suka istri-istri orang ya. Kan si apa yang bilang Joy Cel, bahwa dokter Andini mengatakan bahwa Zuma itu adalah apa namanya itu suami dia, bukan saya loh. Jadi kawan-kawan ya ini mereka ini seperti inilah. Kita lihat mana videonya katanya. Waktu Ica kan dulu gitu, mana videonya nggak bisa tunjukkan. Ini juga sama. Ingat Muhammad, abang mau bicara sama siapapun, orang sampai dengar. Ya Allah, orang bicara itu bisa keluar darahnya. Ini kalau gua bilang segala macam gua di luar lihat. Ini ada pembina di Muhammad SAW. Habis sudah. Lihatlah bangga dia kan. Bangga orang ini haus darah. Kalau saya keluar saya teriak, orang ini menghina Nabi Muhammad, habis orang ini katanya kan. Bangga dia haus darah kawan. Wow, puji Tuhan lah kita orang Kristen tidak bangga haus darah ya. Belum pernah saya lihat orang mati gara-gara menghina Yesus, kecuali datang azab kepada dia kayak yang di Brazil katanya kan, datang apa namanya itu banjir, ada yang gereja mau bakar kayak datang api, tapi nggak tahu lah kebenarannya ya. Ya. Bangga jadi haus darah. Yang pertama makanya gua mau mengatakan ini biar teman-teman semuanya ada di YouTube, semuanya tahu ya kan bagaimana. Matiin aja udah. Allah aja benci sama lu. Kan kalau nggak bocasan. Ayo mana? Apa namanya? Tolong diklarifikasi dulu Bang juga. Jangan kerasin hati lah, jangan kerasin hati. Ayo. Oke. Coba. Gua di sini orang yang ini, gua kalau fungsi kayak kaum lu ya, gua jujur aja kaum lu ya kan mau segala macam tunjukin muka. Dia bilang kaum lu bullshit katanya, tidak mau nunjukin muka. Wah goblok. Ini sang debater setiap berdebat mereka tidak pernah nunjukin muka, hanya sang debater juga yang menunjukin muka. Berarti Zuma itu bullshit. Ya Zuma mana pernah nunjukin muka kawan, bullshit. Dia menghina kaumnya juga, tapi menuduh-nuduh kaum Kristen. Karena kau mayoritas, makanya kau nunjukin wajah sok-sokan. Coba kau minoritas kayak kami dulu. Kau kan dulu katanya Kristen. Kau pun tidak akan berani nunjukin muka, goblok, kayak kau selangit.
ya. Ya, terus makanya gua nggak mau ada keributan segala macam. Tapi kalau seandainya yang lu berkeras, Ini bang, ada videonya nih. iya, lu taruh lalu ngomong begitu di situ. Lu ngomong sama Bang Dewa bahwa itu kesaksian lu. Enggak. Mungkin Bang Dewa salah dengar. Bang Dewa, maaf kalau seandainya, maaf teman-teman kalau seandainya gue bilang gue nyuruh Bang Dewa untuk demi Allah kalau bisa mubalah. Lu mau mubalah? Siap, gue mau bahala. Mungkin gini Siap, bang. ya Allah, silakan jadi saksi Pelan-pelan. semuanya. Hah? Silakan jadi saksi semuanya. Coba bisa mubalah nggak? Bisa mubalah nggak, Bang? Silakan, ayo. Hah? Mau bahala, mau bahala. Enggak, jadi biar jujur bahwa apa yang dikatakan ini, katanya ini adalah dia menyaksikan menurut kata apa ke Bang Dewa ini, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu masuk neraka. Karena sudah masuk Ya. Refli Harun juga bang. Jadi kan Refli Harun juga memang membahas video itu kan. Enggak, maksudnya gini loh. Aku itu menceritakan teman saya kan namanya berdialog, Iya, berdialog. tapi Bang Luga bicara sama Bang Dewa bahwa itu adalah kesaksiannya Bang Luga. Bukan. Buat apa sampai Bang Dewa jauh-jauh ke Bogor ke sini? Berarti Bang Dewa salah dengar. Gak mungkin sampai dia marah kayak begini. Gak mungkin, dia bakal Goblok, nggak mungkin. Ya mungkin lah. Orang isi kepalanya itu ndak ada, pendidikannya itu ndak ada. Kulihat dari gaya-gaya bicaranya, cara bicaranya ya. Kalaupun ada pendidikannya, enggak itu ya lulus apa lah itu puji Tuhan. Itulah istilahnya ya. Sudah jelas-jelas Lugam bilang, saya berkesaksian. Ada teman saya, kan udah jelas. Namanya juga apa ini intimidasi, ndak tahu malu. Mengintimidasi orang, memaksa-maksa orang ya. Tapi Luga diselamatkan oleh Michan. Kita lihat ya. ada bukti. Ada bukti. Karena rekamannya di mana rekamannya Bang Dewa? Ada di rumah di komputer. Ada di rumah di komputer. Kan goblok. Dia katanya datang jauh-jauh dari Bogor untuk klarifikasi. Kenapa nggak dibawa buktinya? Inilah aku bilang goblok. Kebiasaan mereka ini kan aku bilang ya goblok. Bangga jadi orang bodoh dipamerkan ke seluruh orang. Ada bukti, ada. Mana? Adalah di rumah. Tuhanmu tahu kapan hari kiamat? Tahu kapan? Ya tahulah, penting dibilang tahu. Gaya-gaya aja. Nah, Yesus nggak tahu hari kiamat katanya. Tahu kita bilang. Oh enggak, mana? Tanggal berapa? Bulan berapa? Nah, maksudnya gua, lu agak mengklarifikasi di sini bahwa memang itu bukan kesaksian lu dan Kebiasaan dari gua ya. Jadi gua katanya. maaf ini. Minta maaf biar kesaksian. Tidak dipaksa kawan, dipaksa. Minta maaf saja kesaksian itu kesaksianmu. Luga tetap pada pendiriannya. Bukan katanya. Itu bukan kesaksian gua, kesaksian kawan saya. Tapi saya yang memang membilangkan kan gitu. Nggak ada urusan lagi. Udah. Nggak ada urusan Oke, lagi. mungkin saat itu gua Jadi Luga yang emang di jalan tengah daripada dia dikeroyok kawan. Kalau dia tetap ngotot, saya percaya akan dikeroyok ini, dipateni di situ di tempat itu ya. Ini kan semua golongan-golongan haus darah dan bangga mematikan orang ya karena membela agama. mungkin kalau memang sampai ke telinganya Bang Dewa ngomong mungkin. Jadi saya minta Bang Dewa ya kan namanya dialog kan mungkin penyampaian kan kita nggak pas gitu. Oke, nggak akan gua bahas tadi teman gua, tapi ya kalau memang seperti itu yang keluar didengar Dewa, ya saya minta maaf Bang Dewa. Jangan hanya Bang Dewa, ke semua umat muslim. Cerdas siapa ini ya? Si Luga dia bilang kalau Bang Dewa mendengar seperti itu namanya kita debat, saking apanya mungkin salah dengar ya, bagus. Artinya dia tetap mengatakan bukan dia. Iya, sama teman-teman di seluruh Indonesia juga. Saya memang juga udah memang sering kalau memang di ini selalu minta maaf karena ya kan dari kemarin juga kita kan ngomong kan aku lah debat yang paling tidak pernah membahas tentang itu kan lu tahu dari dulu gue berdebat. Iya, Cuma pas memang namanya orang ditanya-tanya, Bang Luga ini gimana sih, gue kan sebagai orang yang ditanya, Bang Luga Muhammad gimana, namanya lagi banyak orang di dunia debat. Oke lah. Pokoknya lu udah minta maaf ya. Ini tidak dipaksa ya, teman-teman semua, saudara Iwan Villa semua. Tidak dipaksa bahwa ini ada kebohongan yang dilakukan deh. Tidak dipaksa katanya, tapi dipaksa. Tapi dikelilingi orang ya. Kalau nggak minta maaf, kalau tidak mengaku, wah sudahlah katanya daripada mati kan. Aduh.
Bang Luga Tambunan, ya, dan mengatakan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu disiksa di neraka. Oke, ya, Luga sudah meminta maaf, sudah mengklarifikasi. Kira-kira gimana Bang Dewa? Udah, kalau misalkan dia minta maaf, ya kita sama umat muslim itu kita tunjukkan ajaran kasih, kita maafin. Dan jangan sampai itu. Ajaran kasih apa? Dipaksa orang mengaku. Goblok. Kalau kau punya ajaran kasih, kau bilang iya, kau akan berhadapan dengan pemilik alam semesta. Gak perlu bongok-bongok marah-marah kayak orang Kristen itu nah. Dihancurkan gerejanya, dibakar, dirobohkan, dibuari orang beribadah. Jawabannya apa? Ya, Tuhan kami yang kau hadapi, bukan kami. Ya udah selesai. Dihina Yesusnya, bahkan dibilang kuda lah, dibilang ini selo. Ya, Tuhan kami mah hidup. Nanti dia kalau memang ingin menghukummu, dihukum. Kalau tidak, ya artinya kau diberi kesempatan untuk bertobat. Tidak perlu dipaksa-paksa orang menunjukkan kasih, mau berantem, mau mukul orang. Kok kasih memaksa sih? Ulang lagi itu. Ya, itu aja deh, Dewa. Oke, baru. Nah, oke, beres kan? Karena ini harus kayak begini. Jadi gini, kita sebagai umat Islam, ya, gua nggak terulang lagi. Kalau misalkan hal ini terulang lagi, ya Bang Dewa, ya, ini terulang lagi, ada yang kayak begini, ini nggak ada klarifikasi lagi, maaf Bang Dewa. Ya Bang Luga ya, tidak ada klarifikasi lagi, gitu. Jadi gue cuma pengen ini faktanya, realitanya supaya hal ini tidak akan terulang lagi. Kalau terulang lagi, mohon maaf, saya juga nggak bisa untuk membuat gelar klarifikasi ini, gitu. Jangan pengen ngomong kata malu nggak salah. Halo, ya. Ini gue. Ya. Udah diiniin bahwa Bang Luga juga udah meminta maaf kepada Bang Dewa dan seluruh umat Islam bahwa statementnya dia itu keliru, gitu. Udah ini udah kelar. Oh ya, bentar. Bang Dewa, Andi Celebes. Ini gue Dewa. Ya, jadi hal inilah ya bentuk dari sebenarnya umat muslim ini harus tabayun, sifatnya tabayun, ya. Punya nyali datang kita klarifikasi apa omongannya. Biar tidak menyebar keluar. Nah, supaya Datang klarifikasi biar tidak menyebar keluar. Kan bodoh kawan. Udah aku bilang bodoh itu tak bertepi, jangan borong semua. Ini sudah kau klarifikasi, kau live kan, itu udah menyebar keluar goblok ya. Klarifikasi kalian lucu, memaksa. Orang udah dia bilang ya, biarin aja biar orang yang menilai. Ini paksa ya. Si hamba bilang gini, Luga nggak bawa Roh Kudusnya. Justru Luga bawa Roh Kudus. Kalau Luga tidak bawa Roh Kudus, maka orang itu sudah meneriakkan password. Tapi Roh Kudus mengunci mulut orang itu semua untuk tidak mengucapkan password. Kalau password itu diucapkan, itu kaca-kaca pasti pecah-pecah semua itu kawannya. Ya puji Tuhan lah Luga dijaga oleh Roh Kudus ya. Maka mereka ini mau melakukan hal-hal bodoh, dikunci mulutnya oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak bisa melakukan hal-hal bodoh ya kawan-kawan ya. Andai kata password itu keluar kawan, aduh yakinlah Luga habis. tidak menyebar kemana-mana segala macam. Jadi biar teman-teman semua Tidak menyebar kemana-mana. Ini sudah menyebar goblok kok live kan. Makanya aku bilang goblok tuh tidak bertepi ya. semuanya tahu bahwa Luga Tambunan ya, Luga Tambunan sudah mengklarifikasi bahwa itu semuanya adalah keliru atas ucapannya. Gitu. Ini Saya masih ingat waktu saya dengan Hen Celebes dulu ya. Saya dipaksa klarifikasi ketika saya mengatakan anjing yang memagari atau menyemen pintu masuk gereja HKBP itu dulu. Saya masuk, saya berani.
Oh, mereka maksa saya, kau begini weh, enggak, aku bilang. Kan jelas kalimat saya, kelakuannya, aku bilang. Mana ada manusia seperti itu? Dia maksa-maksa, banyak kali bacot kau, aku bilang. Memang anjing, aku bilang, kenapa rupanya? Tarik kata enggak mau, aku bilang, kenapa? Aku bukakan apa namanya ustadz yang mengatakan orang Batak, apa namanya itu, hantu entah apa setan itu ya, lupa aku ya. Dan ada itu masuk Pak Tua yang pengacara itu. Kalau ada yang bilang gini saya laku malah begitu diputarkan. Sampai sekarang nggak ada dia melapor. Ya dasar orang bodoh kan begitu kawannya. Suka kali bicara besar tapi hasilnya nggak ada, bukti nggak ada. Makanya bilang mana buktinya kata Luga. Ya nggak bisa dibuktikan orang itu. Tapi ngotot. Ya kan? Lawak. Sekarang kita lihat lagi akhirnya Michan minta ini dihapus. Harus kita ini, dan itu dipertanggungjawabkan oleh Luga Tambunan. Benar Bang Luga? Hah? Iya. Iya, oke. Kalau begitu apa yang mau disampaikan lagi ke Bang Dewa untuk kedepannya di Bang Dewa? Untuk kedepannya, untuk Bang Luga, ya apa yang mau disampaikan? Wakilin aja nggak apa-apa. Tidak ada lagi kata-kata. Bentar, mumpung lagi momen lagi banyak orang. Ini ada chatnya, kalau Ican nggak enak banget. Seakan-akan kita keras dalam agama. Belum ngomong apa bang? Udah beres, nggak ada lagi. Apa? Itu semuanya apa? Jadi membiarkan ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Nggak usah coba baca. Hah? Apa? Nggak, sekarang saya tanya. Misalkan ada apa? Bukan so jagoan, ini mengklarifikasi. Ya, maaf, Umi Dini, Michan, maaf. Ini harus klarifikasi. Terus apa? Maunya apa? Diam? Pada saat Nabi Muhammad SAW dihina, menurut kamu diam? Iya. Ya. Ini namanya klarifikasi. Buktinya Bang Luga tidak terjadi apa-apa. Bang Dewa gua pegang. Ini klarifikasi. Ada nggak yang bonyok? Ada nggak yang luka? Ya, memang nggak ada luka, nggak ada bonyok. Karena Luga akhirnya minta maaf. Kalian paksa kan? Kan sudah jelas ucapan si Baluhab yang di belakangmu itu, di sampingmu itu ngondek. Dia tadi bilang apa? Saya telepon Habib ini, malam ini kau mati katanya. Apa juga kata kau tadi? Ya? Saya teriakin dari sini, mati dia nih. Orang semua kan, barbar. Kau peragakan kebarbaran. Ada kawanmu menegur kau nggak terima, goblok. Makanya gue bilang goblok itu tak bertepi, tapi jangan kau borong semua. Sisakanlah sedikit untuk kami kawan ya. Tujuannya apa? Biar kami bisa juga ikut goblok. Ini di negara ini jadi kami yang pintar menurut kalian. Kalian goblok semua ya. Jadi kawan-kawan, ya itulah yang diperagakan mereka. Jangan berharap kalau video ini dihapus kawan. Saya punya videonya lagi ya. Kalau kalian minta nanti saya kirim, udah saya download. Lagian semua orang udah mendownload video itu kok. Ya, bahwa Michan sudah menegur, mereka nggak terima. Bahkan Hencelebes, Hencelebes minta dihapus. Kita dengar dulu ya. Sekarang saya tanya, ya, jangan sok. Inilah fakta. Inilah fakta. Ini fakta, ya. Ya, Pengennya ya itu fakta bahwa kau barbar. apa? Biarin orang-orang Kristen menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, iya, gue jagoan. Oh iya, gua jagoan katanya. Kalau kau jagoan peganglah apa itu apa namanya itu ya, Blok M. Kalau kau hebat. Bawa pasukan kau biar dihadapi orang Blok M kau. Wah gitu kalau jagoan. Kayak di Medan kan, kalau jagoan mana pasar misalnya atau terminal. Itu perang itu kawan, berebut-rebut terminal terus. Bawa parang, tali kan ya. Gitulah baru hebat ya. Tapi memang ya itulah goblok tak bertepi. Ustaz Alfa yang ngecek Umi. Hah? Iya saya jalan. Tapi apa? Clear nggak, Bang Luga? Clear lah. Hah? Nggak usah diperpanjang. Enggak, saudara ada yang ngomong bahwa kita jodohan. Clear lah? Gue ngomong nanti udah. Enggak, clear nggak? Gua aman di sini, santai aja. Clear kan? Dia aman di sini. Gua anggap semua Bang Dewa, gua. clear nggak? Nggak Clear? ada. Nggak ada yang gua baper-baperin, nggak ada. Ini harus diginiin. Itu biasa tuh dalam dunia. Daripada lu menghina segala macam kemana-mana, tapi tidak menunjukkan siapa dirimu. Ayo. Enggak bang, Luga ini menyebar bahaya. Ya, jadi hati-hati. Kita melakukan ini itu sesuai dengan apa yang saya lakukan dan Gue mukul aja enggak apa-apa. tidak ada yang dipukul. Sorry, maaf Bang Luga. Ada dipukul Bang Luga? Aman kok, aman. Enggak apa-apa, ngomong aja jujur. Adalah yang pertama kali tadi ketika dia bilang anjing itu kan.
Kan melayang, tup katanya, memang nggak kuat. Tetap ada, goblok, semua orang menyaksikan. Fakta. Santai aja, aman lah. Enggak dipukul atau tidak? Nggak ada, nggak Nah, ada. jadi biar tahu Bang Luga. Gua nggak menganggap ini suatu permusuhan, nggak ada, sama sekali nggak. Luga bilang gua tidak menganggap. Bukan dibilang gua si Luga tak ada, tapi gue menganggap. Dia udahlah dianggapnya lah itu semua biar cepat selesai, nggak ribut-ribut bengok-bengok. Udah, Ya, bukan jagoan, ini namanya mengklarifikasi. Bukan ngumpet di mana. Ya? Iya enggak, bukan ini, bukan di sini Bang Dewa. Yang di sana nih ngomong, katanya sok jagoan. Kenapa? Karena nggak suka. Hah? Ngerasa kayak gue nyari panggung. Sorry, gue nggak nyari panggung. Begini caranya guanya. Jadi ada yang mau mengklarifikasi silakan datang. Atau gue yang datang ke sana. Ya. Jadi biar tahu, Bang Dewa tahu, semuanya tahu bagaimana gua. Gua bukan sok jagoan. Bang Luga sudah aman, sudah nyaman di sini. Ya, tidak ada. Dan gua jempolin sama Bang Luga ini. Gua jempolin. Punya nyali, hanya Luga Tambunan yang punya nyali. Betul. Apresiasi kita sama Luga Tambunan. Loh iya, apresiasi gua sama Luga Tambunan. Udah aman pokoknya. Ini mau ganti topik ini pembahasannya. Ya. Kita ini Kenapa gua live-in supaya tahu semua ini bukan seorang jalanan biasa kayak gitu-gitu. Ya. Yang penting kita nggak ada. Oke, kita close. Oke, terima kasih untuk apa namanya? Thank you ya. Udah clear. Shalom. Ya. Oke lah. Terima kasih. Ganti topik. Ya, tunggu, gue matiin yang mana dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini sebenarnya ada Hen Celebes, dia bilang minta itu video dihapus. Michan juga minta dihapus. Tapi dia mengatakan, siapa kau menyuruh-nyuruh ngapus? Biar tetap ada. Tapi saya lihat nggak ada lagi ya. Saya punya rekaman yang utuhnya, ada dia bilang itu ya. Nanti akan saya play dan buka ya kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan, Ais 10 bilang Luga kebanyakan nyabu, makanya dia slow aja. Nyabu maksudnya nyarapan bubur ya. Aduh. Ya. Nah kawan-kawan, begitulah yang kita saksikan, persekusi perundungan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Luga Tambunan. Dia diajak situ untuk tak apalah main-main rupanya itu yang dilakukan. Jadi sekarang kalian berhati-hati, kalau mereka meminta kalian bertemu jangan mau. Mereka ini adalah serigala berbulu domba ya. Pura-pura baik tapi dia menekan kalian tanpa kalian sadari. Sama dengan kasus Rudi Sumamora, kan dipaksa Julius, pura-pura baik dipeluk sama Hero Tiger. Dibilang udahlah kau mengaku aja lah, kau begini begono, nanti paling 9 bulan dibujuk-bujuk gitu ya. Akhirnya si Rudi Sumamora karena bodohnya, ya katanya kan goblok, pandai awak ajari, bilang aja suruh pembuktian lah, kan itu dari apamu kan begitu ya kawan-kawan ya. Tapi sudahlah, semuanya sudah selesai. Nah untuk ini pelajaran bagi kalian, kalau kalian diundang mereka jangan mau. Saya sudah tahu kawan, saya sudah pelajari mereka ini karakternya dari dulu, karakter barbar itu masih tetap ada. DNA haus darah itu masih tetap ada ya kawan-kawan ya. Keinginan mereka mati aja orang lain sana kalau menghina Nabi, menghina Tuhannya, menghina kitabnya dan sebagainya. Tapi sudahlah, itu hanya sekelompok orang ya. Tidak menyeluruh karena masih banyak muslim yang baik. Tidak seperti orang ini. Orang ini hanya mempertunjukkan kebodohannya aja. Oke, sekian dan terima kasih. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam Sang Debaters.